Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalati finnar. Dari Giri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, bijak berbakti, cerdas berempati. Segala puja dan puji, sembah dan sujud, kecintaan dan ketaatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna wa rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat walafiat. Sehingga di pagi yang berbahagia ini, Senin 11 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertepatan pada hari yang ke-19 di bulan November 2018, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian ilmiah kuliah Fajar. Kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa diberkahinya, diberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk mengamalkannya, serta kita berharap agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan yang lalu sampai kita kepada pembahasan dari salah satu manhaj atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan Al-Quran adalah kalamullah, di mana
para ulama-ulama kita, di antaranya pensarah kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, menjelaskan di dalam syarahnya ini bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keberkahan. Dalilnya ada surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang mempunyai keberkahan. Kemudian beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan keberkahan. Li'annahu syifa'un lima fis sudur. Karena bahwasanya Al-Quran adalah obat untuk apa-apa yang ada di dalam hati. Atau kita sering dengar bahwa salah satu obat yang dapat menyembuhkan penyakit hati adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau hati kita sedang risau, gelisah, hati kita was-was, maka obat yang dapat menyembuhkan dari berbagai macam penyakit hati adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, idza qara'ahul insanu bitadabburin wa tafakkurin. Apabila seorang manusia membaca Al-Quran dengan mentadabburi dan mentafakuri bacaan ayat yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, fa innahu yasfil qalba minal marad, maka sungguh bacaan Al-Qur'annya itu akan mengobati hati dari penyakit. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada dua syarat yang dijelaskan oleh Syekh di sini, adalah dengan mentadabburi dan mentafakuri. Itu ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca. Nah, tentunya kita dapat mentadabburi dan mentafakuri ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Tentu kita memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mentadabburi dan mentafakuri ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, sehingga dapat mengobati penyakit hati, di mana banyak para ulama-ulama kita yang menerjemahkan arti daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini yang menerjemahkan tafsir-tafsir Al-Quranul Karim dari tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia. Yang tujuannya itu semuanya adalah agar kita mudah di dalam memahami bacaan Al-Quran, dapat mentadabburi dan mentafakuri. Dan semua itu adalah kemudahan. Semua itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tinggal kita mau untuk membacanya, mau untuk mentadabburinya, mau untuk mentafakurinya, bahkan mau untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Demikian juga banyak ulama-ulama kita yang telah membuka kajian-kajian tafsir yang menjelaskan tentang makna Al-Quran, tentang maksud tujuan daripada Al-Quran di majelis-majelis ilmu. Yang juga itu semua merupakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentadabburi dan mentafakuri Al-Quranul Karim. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka keberkahan dan kebaikan itu akan sampai kepada kita dan akan menjadi sifaun lima fis-sudur, akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, Syekh menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan keberkahan, artinya akan mendatangkan kebaikan. Ya. Artinya kita akan mendapatkan kebaikan atau keberkahan dari Al-Quran jika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Ya. Mubarakun fi itba'ihi. Izbihi silahul a'mali zahirati wal batinati. Karena di dalam Al-Quranul Karim terdapat kebaikan-kebaikan amal, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, sumber dari segala kebaikan ilmu itu terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa Al-Quran merupakan keberkahan, kebaikan, dan mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Pengaruh yang besar. Di mana beliau Syekh Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah menjelaskan, faqad jahadal muslimuna bihi biladal kufr. Dan sungguh kaum muslimin telah berjihad ya, dengan Al-Quranul Karim di negeri-negeri kufur. Jadi jihad yang dilakukan kaum muslimin di negeri-negeri kafir itu jihad dengan Al-Quran. Ya. Maka tidak sedikit negeri-negeri Al-Quran, negeri-negeri kufur atau negeri-negeri orang kafir itu yang banyak penduduknya masuk ke dalam Islam karena mereka mendengar dan memahami Al-Quranul Karim melalui para mujahidin, para pejuang-pejuang Islam untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quranul Karim. Ya. Lianna Allah yaqul, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kamu terhadap mereka, orang-orang kufar, dengan Al-Quranul Karim sebagai jihad yang besar. Jadi jihad yang besar itu adalah jihad dengan Al-Quranul Karim. Makanya sering kita mendengar dan kita mengetahui berapa banyak mereka orang-orang kufar yang tinggal di negeri-negeri kufar itu masuk ke dalam Islam. Ya, seperti Jerman, orang-orang Jerman yang terkenal dengan negeri kufarnya itu di Eropa, ini banyak sekali kaum muslimin karena mendapatkan pengaruh yang besar dari Al-Quranul Karim yang dibawa oleh para mujahidin di dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jihad yang paling besar, jihad yang besar adalah jihad dengan Al-Quranul Karim. Dia kena mempunyai atharih al-azimah, mempunyai pengaruh yang besar. Wal muslimuna fatahu masyarikal ardi wa magharibaha bihadzal Qur'an hatta malakuha. Kaum muslimin membuka belahan barat dan belahan timur bumi ini dengan Al-Quran sampai mereka menguasai belahan bumi tersebut. Ya. Jadi di belahan bumi, di belahan timur bumi, di belahan barat bumi, kaum muslimin dapat menguasai negeri-negeri tersebut dengan Al-Quranul Karim. Artinya berapa banyak mereka yang hidup di belahan barat dan bumi dari orang-orang kufar yang masuk ke dalam Islam. Yang pada akhirnya mereka melanjutkan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kaum muslimin untuk menyebarkan agama Allah, itu agama tauhid.
Walau raja'na ilaihi lamalakna masarikal ardi wa magharibaha. Dan jika kita kembali kepadanya, pada Quran, pasti kita akan menguasai. Ya, di sini saya katakan kalau sekiranya kita kembali kepada Al-Quran, kalau orang-orang Islam kembali kepada Al-Quranul Karim, memahami ayat-ayat Al-Quran, mentadabburi, mentafakuri, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, kemudian menyebarkan dakwah Al-Quran, pasti kita akan menguasai belahan barat dan timur dari negeri ini, dari tangan orang-orang kufar. Kama malakaha aslafuna, sebagaimana kekuasaan yang diraih oleh para salaf-salaf kita, para ulama-ulama terdahulu kita. Ya, para ulama-ulama, para generasi terdahulu kita telah menguasai belahan barat dan timur negeri ini karena mereka berjihad dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, maka wajib bagi kita kaum muslimin kalau kita ingin mendapatkan ketenangan ya di dalam melaksanakan kehidupan, tenang di dalam melaksanakan ibadah, tentu kita secara pribadi masing-masing kaum muslimin kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, tentu kita akan dapat menguasai, akan tenang di dalam melaksanakan kehidupan di bumi yang kita pijak ini. Ya. Wa nas'alullaha dzalika, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang demikian. Nah, kemudian Syekh juga menjelaskan tentang mubarakun fi anna man qara'ahu falahu bi kulli harfin asri hasanat. Ya. Bi kulli harfin asru hasanat. Juga orang yang membaca Al-Quran mendapatkan keberuntungan yang besar. Termasuk ini adalah keberuntungan tentang pahala. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia baca, setiap satu huruf yang dia baca, dia akan mendapatkan asra hasanat, 10 kebaikan. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ad-Darimi, oleh Al-Hakim, dan beliau juga mengatakan sahih, juga dikeluarkan oleh Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai, menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, satu huruf, maka baginya kebaikan. Ya. Dan satu kebaikan itu seperti 10 ganjaran. Ada 1 dibalas 10. Kata Nabi, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ya. Jadi alif lam ada 3 huruf. 1 balasannya 10. Kalau 3 huruf yang kita baca maka 30 kebaikan. Maka di sini saya kasih contoh, fa kalimatun qala masalan fiha salasuna hasanah. Maka kalimat qala dalam Al-Quran misalnya ada kalimat qala wa qala rabbukum, ya. Telah berkata Rabb kamu. Qala, ya, di sini ada 3 huruf. Maka di dalam kalimat qala ini ada salasuna hasanah, 30 kebaikan. Ya, 30 kebaikan. Wa hadza min barakatil Qur'an, dan ini merupakan keberkahan dari Al-Qur'an. Fanahnu nahsulu khairatin katsirah la tuhsal biqiraati ayati wajizah in kalamillahi azza wa jalla. Dan kita mendapatkan kebaikan yang begitu banyak yang tidak terhitung dengan membaca ayat-ayat pendek dari kalamullah. Ya, kita baca ayat-ayat pendek, misalnya yang paling pendek
di dalam Al-Quran, misalnya surat Inna A'tayna, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Berapa huruf dari surat Inna A'tayna yang kita lafazkan, maka itu merupakan kebaikan. 1 dibalas 10. Ya. Makanya bagi yang cinta kebaikan dan cinta pahala, tentu dia akan membaca Al-Quranul Karim. Ya. Lalu Syekh mengatakan walhasil anal Qur'ana kitabun mubarakun faqullu anwa'il barakati hasilatun bihadzal Qur'anil azim. Walhasil, kesimpulannya adalah bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang penuh dengan keberkahan. Maka setiap bentuk keberkahan itu terdapat di dalam Al-Qur'anul azim. Ya. Apa yang kita cari dari keberkahan ini semuanya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan obat yang dapat menyembuhkan dari berbagai macam bentuk penyakit, ini pun ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa saja permasalahan hidup yang kita hadapi, jawabannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Wasyahid fi qaulihi anzalnahu, dan yang menjadi syahid di dalam pembahasan kita tentang penetapan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah adalah pada kalimat anzalnahu. Telah kami turunkan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diciptakan. Maka kalimat ini menunjukkan bahwa satu, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bukan makhluk, tetapi kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Ya. Dan penetapan kata nuzul minallah wa anzalnahu, ini penetapan turunnya Al-Quran dari Allah merupakan dalilun, merupakan dalil ala annahu kalamuhu, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua, ya, dalil di dalam menetapkan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Al-Hasr ayat ke-21. Al-Hasr ayat ke-21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Qur'an ini di atas gunung, jabal, la ra'aitahu, pasti kamu akan melihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah belah, min khasyatillah, dikenakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi kalau sekiranya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk. Gunung itu akan terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jabal min aqsa ma yakun, gunung merupakan benda yang paling keras. Aqsa ma yakun. Wal hijaratul lati minha tatakawwanul jibal, ya. Dan batu merupakan dasar dari gunung tersebut. Nah, ini batu termasuk yang keras. Ya mudrabul misil bil qasawah, dan gunung merupakan contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan contoh di dalam sifat dari segi kerasnya. Itu ya, dari segi kerasnya, benda yang keras itu batu. Nah, ini contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, itu ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-74, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalika." Kemudian mengeraslah hati-hati kalian setelah yang demikian itu. Fahiya kal hijarah, maka itu seperti batu, atau asaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Itu ya. Jadi batu itu keras, itu ya. Walau nuzila hadzal Qur'anu 'ala jabalin, kalau sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan di atas gunung,
la ra'aita hadzal jabal khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kamu akan melihat gunung ini tunduk dan terpecah belah dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasi'an, kata Syekh Utsaimin, maknanya adalah zalilan. Artinya karena menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tunduk. Wa min siddati khasyatihi lillahi yakun, maka saking takutnya gunung itu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mutasaddian, sehingga gunung itu yatafallaq wa yatafaq, ya. Yatafattak artinya yatafallaq itu terpecah, wa yatafattak artinya terbelah. Ya, karena saking takutnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunzal ala qulubina. Dan Al-Qur'an itu diturunkan atas hati-hati kita. Itu ya, qulubuna, yang insyaallah apabila Allah kehendaki hati kita dapat menerima itu ya Al-Qur'anul Karim. Tetapi bagi yang tidak menerima Al-Qur'anul Karim, maka hatinya itu akan taksawa wala tabtahu wala tataqabbal, artinya akan mengeras, tidak terbuka dan tidak menerima apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya. Fallazina amanu idza nuzilat alaihim ayat zadatuhum imana. Maka orang-orang yang beriman apabila diturunkan atas mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah keimanan mereka. Wallazina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, tuzidu ritsan ila ritsihim wal iyazubillah, maka akan bertambah kerusakan yang ada di dalam hatinya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki penyakit dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga akan semakin bertambah kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Bismillah. Taib, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang ingin bersoal, jawab dapat menghubungi di 021 8816363 atau melalui pesan singkat dan WA di 0815 11 107 107. Kita sapa rekan dakta yang pertama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum dakta. Halo, assalamualaikum dakta. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Soe dari Pulau Gadung. Pak Soe. Pak Soe. Ya, mau tanya Mas, doa buka puasa yang baru ditemukan 10 tahun yang lalu. Gimana tuh Pak? Hah? Gimana bunyinya? Aduruk, insya Allah gitu buntutnya. Dan yang kedua, tolong diputarkan rekamannya doa makan, motong hewan, sama hubungan suami istri. Iya. Jazakallah Pak Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, di belakang Pak Soeh. Halo, assalamualaikum dakta. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Patisan Depok. Iya, Patisan. Suaranya berubah-ubah, Patisan. Iya. Ini sekarang kan bulan Maulid ya. Iya. Ini ada seorang tokoh katanya Maulid itu dari Al-Ayubi. Tapi saya punya buku kecil ini lain ini. Siapa yang bilang dari Al-Ayubi itu Pak? Salahuddin Al-Ayubi mungkin ya? Iya. Itu seorang tokoh, saya tidak sebut namanya dah. Saya dengar di TV. Saya lihat di TV. Tapi saya ini punya buku kecil lain ini. Iya. Buku kecilnya kitab Pak? Enggak, ini bahasa Indonesia. Iya, maksudnya buku apa ya tentang agama gitu. Tentang bid'ah. Oh iya, Taib. Oke. Ini dia menamakan diri dan patimnya dia menasabkan kepada
putra Ali gitu. Iya. Sebenarnya dia keturunan Majusi gitu. Iya. Oke, yang jadi pertanyaannya Pak, betul atau tidak gitu? Iya betul apa tidak? Iya. Ya terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Patisan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Dengan apa? Widodo di Cikarang. Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Saat ini mengenai ini jadi ke perumahan saya itu berdekatan dengan tanah swasta, tapi dia perusahaan investasi. Nah, tanah itu tidak dipakai dan banyak dipakai untuk kepentingan warga ya. Nah, apabila kita menggunakan misalkan nanam pohon, nah pohon itu kita manfaatkan. Bagaimana hukum syariatnya? Iya. Jadi Jadi tanah pasum ya Pak ya? Bukan tanah pasum tapi berdekatan, berdampingan sama tanah swasta yang memang dia perusahaan investasi. Iya. Bukan tanah perorangan gitu Ustaz. Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Widodo. Halo, assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Iya, Abu Eka, fadhil. Iya, barakallahu fikum ya Ustaz. Fiikum barakallah. Nah, ini tuh Ustaz, kalau kita baca Al-Quran ya Ustaz, ada pujian kepada Allah gitu ya Ustaz. Iya. Sabih isma rabbikal a'la. Iya. Nah, kita disurahkan itu Ustaz baca Subhana rabbiyal a'la gitu Ustaz. Jadi disunahkan baca itu gitu Ustaz. Ini betul Ustaz. Dari mana itu Abu? Nah, saya pernah dengar gitu. Pernah dengar gitu Ustaz. Iya. Seorang Ustaz juga gitu Ustaz. Ya, yang kedua itu kalau kita baca Quran kan diperkenalkan 10 gitu ya Ustaz. Apakah kita itu udah ngerti maknanya atau belum gitu Ustaz? Iya. Diperkenalkan ya. Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Al-Fakir akan menjawab soal yang sudah masuk. Itu ya. Yang pertama dari Pak Soeh. Pertanyaannya, doa berpuasa yang baru diketemukan 10 tahun yang lalu. Tidak ada itu diketemukan 10 tahun yang lalu. Doa yang dibaca oleh kaum muslimin itu harus bersumber dari Nabi SAW. Dan doa yang sering dibaca oleh kita pada saat berbuka, tentunya sesudah kita membatalkan puasa kita, ya, karena banyak kaum muslimin artinya masih dalam keadaan berpuasa itu sebelum minum misalnya atau sebelum memakan korma itu berdoa dulu, dan ini keliru, ya. Makanya setelah kita mengetahui bahwa matahari telah gurub, artinya matahari telah terbenam, perhatikan, apabila matahari sudah terbenam, maka tibalah saatnya kita untuk membatalkan puasa kita. Caranya yang pertama adalah membaca tasmiyah. Itu membaca bismillah. Pertama membaca bismillah, kemudian kita memakan korma. Ya, makan korma, tamar kita makan, atau korma-korma yang lain seperti ajwa dan lainnya gitu kan. Itu kita baca bismillah, ya, bismillahi, kita makan kormanya atau kita minum air, ya. Setelah itu baru berdoa, ya. Setelah itu baru berdoa. Jadi jangan doa dulu baru makan. Nah, ini keliru. Karena sigoh, bentuk kalimat pada doa berbuka puasa itu mempergunakan kata-kata telah. Seperti misalnya zahabal zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Pak Sohe. Ya, oleh Pak Soe yang katanya ini doa berbuka puasa yang diketemukan baru 10 tahun, ini keliru. Ini dari zaman Nabi SAW. Tuh ya. Dan bentuk kalimat itu mempergunakan sighah fi'il madhi, zahabal zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru wa insyaallah. Tuh ya. Artinya telah pergi rasa dahaga. Telah pergi dahaga. Nah, kalau sudah pergi dahaga kan maksudnya hausnya sudah hilang. Kenapa? Karena minum atau karena makan korma.
Nah, maka caranya adalah tak kala matahari sudah ghurub, sudah terbenam, ucapkan bismillahi, kemudian makan korma atau minum, kemudian baru baca doa. Zahaba zama'u wabtalatir uruq wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat leher, dan telah tetap pahala bagi orang yang berpuasa apabila Allah kehendaki. Itu telah. Atau juga misalnya yang banyak doa dibaca oleh kaum muslimin, ya, seperti doa-doa yang berbuka lainnya gitu kan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu, misalnya kan ada itu kan. Itu juga sama mempergunakan sigah fi'il madhi. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untuk engkaulah aku telah berpuasa. Nah, telah. Jadi kalau kita belum membatalkan puasa kita, itu kita dalam keadaan berpuasa. Makanya doanya itu setelah kita membatalkan puasa kita. Ya. Itu kaifiat adab cara kita berbuka puasa. Maka untuk Pak Soe, ini doa ini sudah lama, bukan baru 10 tahun. Tuh ya, ini yang baca ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berabad-abad, dan hadisnya sahih. Tuh ya, hadisnya sahih. Ya. Dan kalau Bapak ingin mengetahui doa-doa yang maksurat, doa-doa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tak kala kita hendak makan, tak kala kita sesudah makan, ya, ini Bapak dapat membaca doa-doa yang sunnah seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Qahtan, Syekh Ali bin Qahab Al-Qahtan. Nama kitabnya adalah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Atau kitab yang besar lagi, atau buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya Al-Azkar Imam An-Nawawi. Ya. Atau kitab-kitab doa, kumpulan doa yang ditulis oleh para ustadz-ustadz di Indonesia, ya, seperti doa dan zikir, itu bagus sekali, dan banyak sebenarnya yang sesuai dengan sunnah, ya. Patisan di Depok, ya. Ya, ini bulan Maulud, kalau di Indonesia dibilangnya bulan Maulud, ya, padahal bulan Rabiul Awal, ya. Ada yang berpendapat menurut Patisan bahwa peringatan Maulid itu dipelopori oleh Syekh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Kemudian Patisan mendapatkan satu buku, dan di dalam buku itu mengatakan bukan Salahuddin, ya, tetapi dari orang-orang Fatimiyah yang saat itu berkuasa di Mesir. Mana yang benar? Maka menurut saya yang benar itu yang ada di buku. Tuh ya, menurut saya yang benar itu yang ada di buku. Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah pelopor. Tuh ya, adalah pelopor, peringatanmu itu tidak benar dan tidak pernah ada riwayatnya. Yang benar itu adalah bahwa Maulid itu didirikan dan disebarluaskan oleh dinasti Fatimiyah yang saat itu berkuasa di Mesir. Dan dinasti Fatimiyah ini adalah golongan orang-orang Syiah, ya, golongan orang-orang Syiah. Jadi kalau ditanya mana yang benar menurut Ustadz dari dua pendapat, pendapat yang ada di buku yang mengatakan bukan Salahuddin yang mempelopori peringatan Maulid. Taib, ya. Pak Widodo, tuh ya. Artinya mempergunakan tanah swasta yang bersebelahan dengan tanah perumahan. Bagaimana kau dikelola? Ya tentu kalau ada izin itu diperbolehkan. Kalau ada izin dari pemilik tanah tersebut, atau biasanya tanah perusahaan itu dikuasakan oleh seseorang seperti RT RW. Kalau RT RW itu memperbolehkan untuk mengelola, dan kemudian hasil pengelolaan tanah tersebut ada hasilnya, ya, misalnya ada rupiahnya misalnya, ya maka boleh dipergunakan untuk yang boleh diambil oleh yang mengelola, atau dibagi kepada yang memiliki tanah, atau disedekahkan fisabilillah. Ya, itu namanya tanah mati itu kan dalam. Kalau di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu tidak diperbolehkan ada tanah mati.
Setiap ada tanah yang tidak produktif, itu Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengelolanya. Terus mengelola tanah tersebut dan hasilnya dapat diambil bagi yang mengelola dan atau dibagi dua bagi yang memiliki tanah tersebut. Walhasil tanah itu tidak boleh dianggurkan, harus dikelola, diproduktifkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hamparan bumi ini sebagai kenikmatan yang besar bagi mereka manusia yang hidup di alam dunia. Ya. Abu Eka, apakah ada pendapat bahwa ada sunnah disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala kita membaca ayat-ayat tentang pujian seperti Sabbihisma rabbikal a'la? Ya wallahu a'lam bisawab, tuh ya. Yang jelas yang Al-Fakir ketahui bahwa tatkala kita membaca ayat-ayat tentang surga, itu kita diperintahkan untuk berdoa dan meminta kepada Allah agar kita mendapatkan surga. Tatkala kita membaca tentang ayat-ayat azab, maka diperintahkan kita untuk berlindung agar kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat pujian kepada Allah, ya, artinya apakah ada sunnahnya kita diperintahkan untuk berhenti dan memuji Allah? Wallahu a'lam bisawab, ya. Al-Fakir belum mengetahuinya. Taib, rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kepada penghujung kuliah Fajar. Al-Fakir, Agus Pahlavi beserta rekan operator Bagus Kuncoro pamit undur. Subhanaka Allahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi